bagaimana pesantren bisa bertahan dan menyelesaikan kasus mereka, dan itu akhirnya menjadi contoh untuk pesantren-pesantren lainnya. Karantina COVID di pesantren itu luar biasa sekali. Saya berpikir kalau ini terus diperkuat ya, dan kita bisa menyiapkan santri-santri militan yang paham tentang permasalahan kesehatan, saya rasa pesantren ini akan menjadi eh, contoh kesehatan masyarakat Indonesia. Benar-benar terjadi dan luar biasa. Kalau bisa dilihat atau ditanya datanya, ada nggak santri yang meninggal di pesantren karena COVID? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa podcast NU dimanapun berada. Saat ini kita memasuki edisi tentang bagaimana kesehatan di pesantren. Telah hadir di tengah-tengah kita salah satu struktur dari kesehatan NU, LKNU. Baik Bang Maki, Dokter Maki. Ya, Baik pemirsa, di tengah-tengah kita, di hadapan kita sudah ada Dokter Maki, yang mana beliau merupakan tokoh NU, masuk di jajaran kepengurusan LKNU, PBNU, dan beliau orang Betawi, campur mix Cirebon. yes. Jadi Jawa Barat, Jakarta gitulah ya. Ya. Iya. Beliau masih sangat muda, beliau juga aktif sebagai pengusaha, yang pengusahanya luar biasa banyak, Alkes dan lain-lainnya dokter ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa berbagi sedikit cerita bagaimana pengalaman dari menjadi dokter, kemudian menjadi pengusaha, dan masuk di NU. Ya, baik Mbak Leni, salam kenal. Ini pertama kalinya saya diwawancara Mbak Leni, jadi agak grogi nih. Para permisa dan juga teman-teman semua ya. Kalau ditanya tentang awal mula ya jadi dokter, saya sebetulnya lulusan pesantren dari SD Santri SMP. juga berarti ya? Santri semua. Santri itu lain dong kalau dari SD. Ya alhamdulillah dari SD SMP SMA ini santri. Kemudian entah kenapa saat itu setelah lulus diarahkan oleh orang tua untuk menjadi dokter. Alasannya satu, waktu kamu mondok itu lihat tuh kakinya korengannya. Jadi sederhana awalnya. Itu kayak penyakit rata-rata santri gitu nggak sih? Ya sebelumnya seperti itu. Jadi saya mengalami itu yang namanya penyakit berkah lah kalau bahasanya. Saya mengalami itu, akhirnya ya udah Bismillah masuk ke kedokteran. Alhamdulillah saya diterima di Universitas Yarsi. Ketika masuk Universitas Yarsi ini dunia baru di mana kedokteran itu memang saat itu saya tahun 2001 kalau nggak salah ya, melihat jarang sekali ya mungkin ya pesantren atau santri alumni santri masuk ke dunia yang non agama, artinya yang umum gitu ya. Jadi saya beranikan diri, alhamdulillah saya bisa beradaptasi. Bahkan saya waktu itu semester 1 saya niatkan insya Allah kalau misalnya dikehendaki saya bisa menjadi ketua senat nantinya di Fakultas Kedokteran tersebut gitu kan. Iya. Alhamdulillah jadi. Doanya terkabul berarti. Doanya terkabul, niatnya terkabul. Saya jadi ketua senat dan saya mencontohkan bahwa santri juga bisa jadi dokter dan bisa jadi panutan, atau bukan panutan sih bahasanya, sosok lah di kampus itu gitu Luar kan biasa, dengan luar adanya. biasa. Nah, ketika selesai dari ketua senat saat itu setelah Muktamar Solo ya kalau nggak salah tahun 2006, lembaga Mabarot yang saat itu diganti setelah Muktamar untuk diusulkan menjadi lembaga kesehatan atau pelayanan kesehatan terpisah. Alhamdulillah saat itu saya juga punya kakak kelas ya Dr. CV mengajak saya untuk masuk untuk membuat lembaga kesehatan bersama-sama saat itu, dan jadilah lembaga kesehatan dan saya masuk ke dalam struktur yang alhamdulillah masih diberikan pengabdian sampai saat ini. Kurang lebih berarti sudah mau masuk 5 periode. Tapi kabarnya juga jadi ketua Satgas COVID. Ya, memang kemarin pas saat COVID ya 2019 akhir terus masuk 2020 ya. Iya. Itu kan luar biasa tuh, kita belum tahu, dan keterlibatan saya di setiap kebencanaan di NU Peduli menjadi referensi untuk
PBNU saat itu untuk bisa bisa dikoordinasikan. Dan alhamdulillah bulan Maret ya saya di SK-kan untuk bisa mengurusi COVID itu. Itu amanah yang sangat berat sekali dan luar biasa, apalagi di mana kita berhadapan dengan wabah yang belum tahu polanya saat itu. Dan saya rasa saya benar-benar yakin dan percaya bahwa NU ini besar ya setelah kita melewati COVID-19 ini 2 tahun, dan saya melihat masyarakat terutama warga ini justru menjadi ujung tombak untuk bisa menyelesaikan wabah ini gitu, Pak. Dengan sejarah singkat sebagai dokter dan struktur NU kemudian menjadi ketua Satgas, apakah ke bawahnya dokter melibatkan santri-santri juga dalam Pastinya. Memang di beberapa saat COVID kemarin itu kan yang menjadi permasalahan dan kewaspadaan itu pesantren. Ya, jadi pesantren ini kita bisa lihat ya, di mana tahun 2020 institusi pendidikan itu mulai online maksudnya, maaf. Iya, Jadi online ya karena tidak adanya karena takut penularan yang besar, tapi hanya pesantren yang buka. Betul. Bahkan nggak boleh pulang. Nggak boleh pulang. Jadi tetap beraktivitas di Tetap pesantren. beraktivitas dan kita harus bersiap-siap menerima respon itu. Ingat nggak pertama kali yang paling besar itu di pesantren, di salah satu pesantren di Jawa Timur, Banyuwangi? ya, itu sangat luar biasa saat itu kan. Kasusnya tinggi banget. Bagaimana pesantren bisa bertahan dan menyelesaikan kasus mereka, dan itu akhirnya menjadi contoh untuk pesantren-pesantren lainnya. Karantina COVID di pesantren itu luar biasa sekali, dan menjadi contoh juga untuk pesantren untuk membuka diri, karena yang sebelumnya COVID ini dihadapi oleh stigma-stigma ya, misalnya yang meninggal harus dipisahkan di kuburannya, yang positif disingkirkan, ya itu banyaklah kisah-kisah yang kenyataan itu, sampai akhirnya ini terjadi penerimaan dan pesantren pun akhirnya menjadi institusi pendidikan yang sangat terbuka terkait dengan kesehatan. Artinya potensi pesantren untuk mengendalikan atau mengatasi COVID lebih baik. Lebih baik. Sampai akhirnya saya mempunyai kesimpulan. Karena sebelumnya saya itu sering turun di gerakan masyarakat sehat Germas. Di pesantren-pesantren juga kita intervensi, dan pendekatan itu memang pertama-tama itu agak sulit ya untuk Germasnya ini. Dan pas saat COVID itu sangat luar biasa, teman-teman dari pesantren, para kiai dan lain-lain itu sangat terbuka untuk kesehatan. Dan saya berpikir kalau ini terus diperkuat ya, dan kita bisa menyiapkan santri-santri militan yang paham tentang permasalahan kesehatan, saya rasa pesantren ini akan menjadi contoh kesehatan masyarakat Indonesia. Karena di pesantren itu majmuk dari berbagai daerah. Dan kalau santrinya ini paham tentang isu-isu atau masalah kesehatan, mereka lulus atau alumni dari pondok kembali ke daerah-daerah, dan hampir sebagian besar akan menjadi PR, public relation, baik itu dia menjadi kiai, menjadi ustadz, tokoh dan lain-lain, itu bisa akan mengerti, paham, dan bisa mempromosikan tentang permasalahan kesehatan yang ada di Indonesia. Kalau menurut dokter sendiri, lebih mudah mana mengatasi atau menyembuhkan korban COVID yang di luar pesantren atau yang di dalam pesantren? Otomatis di pesantren, Pak. Lebih mudah? Lebih mudah. Padahal lebih banyak berkerumun sebenarnya. Yes, karena saya awalnya bingung gini, gimana cara menyelesaikan pesantren? Karena pemerintah pun belum punya pola. Pola pemerintah itu dikirim ke tempat isolasi. Akhirnya setelah direnungin, pesantren itu sebetulnya tempat isolasi yang besar dan nyaman. Iya. Kenapa saya bilang besar dan nyaman? Pertama, satu pesantren itu bisa kita jadikan tempat isolasi. Karena memang pesantren itu kan tidak boleh keluar masuk bebas, ya kan? Santrinya juga rule atau aturan mainnya jadwalnya itu sudah ketat, ya. Kemudian saya bilang nyaman, selama mereka karantina, ya mereka ketemu teman-temannya. Iya betul. Mereka main olahraga, diskusi dan lain-lain, senang gitu. Iya. Yang mungkin yang membedakan adalah yang jadwalnya biasanya
ngaji harus hafalan dan lain-lain jadi berkurang. Jadi benar-benar Fokus mereka dalam menikmati berinteraksi sampai menyembuhkan penyakitnya, dan itu benar-benar terjadi dan luar biasa. Kalau bisa dilihat atau ditanya datanya, ada nggak santri yang meninggal di pesantren karena COVID? Sampai saat ini belum. Sampai saat ini saya belum pernah dengar. Benar. Jadi itulah saya bilang pesantren luar biasa. Oke, kemudian menurut jenengan ya, menurut Bang Maki, NU itu kan melalui lembaga dan banomnya, ada salah satunya LKNU. Dengan sejumlah LSM beberapa kali kan melakukan gerakan di bidang kesehatan, berkolaborasi soal TBC, sanitasi dan lain-lain. Menurut Dokter Maki, apakah dengan kolaborasi itu sudah efisiensi, sudah efektif, atau perlu pembaruan atau penambahan pola? Ya, baik. Dalam beberapa pengalaman saya bekerja sama dengan ada NGO atau lembaga funding atau apapun itulah ya, bahwa kita ini harus punya satu konsep atau framework untuk menangani pengendalian atau permasalahan kesehatan di Indonesia. Sehingga kita tidak tercebur ke dalam konsep orang luar yang membawa. NU itu punya kearifan atau struktur yang memang ciri khas yang memang tidak ada di yang lain. NU banget lah pokoknya. Ya, tidak ada di tempat yang lain. Jadi ketika kita bekerja sama, seharusnya konsep kerjasama itu adalah NU yang akan membuat satu program pengentasan masalah. Saya ambil contoh, Mbak. Beberapa kali saya bekerja sama dengan, ya saya sebutkan lah, Kementerian Kesehatan terkait dengan gerakan masyarakat sehat untuk pesantren sehat. Berapa tahun itu? Sering. Mereka memaksakan indikator-indikator yang sulit di pesantren. Salah satu contohnya adalah menyediakan fasilitas cuci tangan CTPS bersama itu dengan standar ada wastafel, terus kemudian air mengalirnya begini, pokoknya ada saya pernah baca itu, dan itu sulit untuk pesantren. Tapi coba bayangkan di saat COVID saya melihat lebih dari 50 pesantren punya sarana cuci tangan bersama berbentuk aqua galon, dan itu berfungsi dan utamanya adalah mencuci tangan kan. Tapi kita kadang terfokus sama satu konsep pengadaan yang mungkin tidak bisa masuk ke teman-teman NU atau masyarakatnya. Nah, inilah yang mungkin kita harus clearkan. Penanganan TBC, penanganan dan HIV yang sudah pengalaman kita TBC dan pengalaman saya sampai 7 tahun itu mengurusi TBC, bekerja sama dengan salah satu funding. Ya kita kadang-kala dipaksa untuk mengikuti pola mereka. Padahal sebetulnya pendekatan kita itu lebih mujarab, lebih kuat. Betul. Gitu. Ada beberapa yang mungkin lembaga funding yang sifatnya cooperative agreement, di mana di sini kita bisa membuat atau menawarkan satu konsep pendekatan yang akan berbeda, dan itu efektif di beberapa daerah. Karena mungkin juga di Indonesia ini kadangkala permasalahan kesehatan masih tinggi karena menyamaratakan setiap daerah satu konsepnya. Padahal gitu. tidak semua daerah sama. Tidak semua daerah sama. Itu. Jadi kalau dihitung-hitung bagaimana sih cara menuntaskan masalah kesehatan, apalagi saat ini stunting lah ya. Kita tidak perlu memfokuskan satu anggaran untuk semua daerah untuk menangani masalah kesehatan yang sebetulnya itu sudah selesai. Angka stunting saat ini bisa terlihat daerah-daerah yang tinggi. Jadi sebetulnya daerah itu yang harus benar-benar diberikan satu pendekatan yang lebih kuat terkait anggaran dan program. Dikasih waktu setahun turun. Kita juga bisa belajar dari COVID, yaitu tentang terkait dengan dana apa ya? Kalau di COVID itu dana apa sih namanya itu dana fokus yang dikasihkan ke COVID dipotong 10% dari semua anggaran, itu bisa selesai. Itu sebetulnya bisa menjadi contoh pembelajaran ya. Dan sebenarnya itu sudah dilakukan terkait pemotongan anggaran. Sudah dilakukan COVID. Dan saya rasa itu bisa jadi contoh. Ya, kita ini akan rugi banget, rugi kalau semisalnya apa yang sudah kita pelajari selama pandemi ini tidak dilakukan atau tidak ada perbaikan. Gitu. Itu sangat real. Jadi kayak kesannya lepas putus gitu ya. Yes. Ada problem buat
kegiatan Benar. selesai, nggak ada evaluasi gitu Ya, aja kan. kita semua terpaku dengan anggaran, bukan penyelesaian masalah. Jadi seperti itu kan masuk dalam ide atau gagasan jenengan terkait grand design nih, kedepannya mau bagaimana nih? Ya, saya menyampaikan dalam satu artikel opini saya di NU Online. Ya, alhamdulillah sih katanya sih banyak yang baca katanya, tapi coba deh di cross check Itu gitu ya. seperti yang Saya satu, mau promosi sebetulnya. iya seperti seperti yang satu PC satu klinik gitu nggak sih? Salah satunya itu, tapi yang paling utama adalah memperkuat atau mendirikan satu pusat kesehatan mandiri pesantren. Itu yang saya kedepankan karena setelah pembelajaran selama 2 tahun di COVID dan sebelum pendekatan dengan gerakan masyarakat atau pesantren sehat. Nah, jadi konsepnya seperti ini, Mbak. Saat ini ya ada impres presiden terkait dengan bahwa seluruh tenaga didik, peserta didik pesantren di bawah Kementerian Agama wajib harus punya BPJS Kesehatan. Wajib itu. Ya, ada impresnya. Ini impres ya, Pak ya. Kemudian Presiden juga mengeluarkan impres yang baru. Nah, isinya impres itu bahwa pesantren punya alokasi untuk penggunaan dana abadi. Saya nggak tahu walau alam dana abadi ini dari mana ya. Apakah dari haji atau apa ya, walau alam lah ya. Tapi di impres itu sangat jelas bahwa pesantren mempunyai sumber alokasi dana yang spesifik selain APBN ya untuk penggunaan itu. Nah, konsepnya pesantren ini kan diisi dengan santri dari berbagai daerah. Betul. Ya, seharusnya pesantren bisa melakukan penguatan kesehatan melalui santri-santri ini. Harusnya dengan cara apa? Yang pertama dengan mendirikan fasilitas kesehatan. Tahap pertama bisa juga praktek dokter di pesantren tersebut. Kemudian tahap kedua bisa klinik di pesantren tersebut dan mempunyai satu kerjasama antara pesantren dan klinik. Oke, kalau pesantren punya klinik itu sudah bagus. Tinggal kita kembangkan bagaimana seluruh santri yang ada di pesantren tersebut dapat pindah kan vaskes pertamanya itu ke klinik yang ditunjuk oleh pesantren. Kolaborasi pesantren dan klinik. Kolaborasi BPJS Kesehatan Daerah, pesantren dan vaskes. Ya, keuntungannya apa? Ya. Saya menilai pengalaman saya, pesantren ini bukannya tidak mau hidup sehat, tapi terkadang kekurangan tenaga profesional yang mengerti di bidangnya. Saya pahami itu. Artinya, ketika kita mengadakan orang yang sangat profesional di bidang kesehatan tersebut, ya, maka kita harus satu konsep, satu wadah. Wadahnya apa? Ada praktek dokter, ada klinik. Ya, saat ini yang biasanya pesantren itu regulernya ada santri sakit dibawa ke dokter terdekat atau ke puskesmas. Dilihat dia punya kartu BPJS atau tidak. Atau juga mereka mengadakan biaya iuran kesehatan. Ya. Sedangkan kita ini dengan adanya instruksi presiden, Pak, sebetulnya secara bisnis ini pesantren akan bisa lebih kuat kalau dia mendirikan kesehatan, mendirikan klinik. Karena apa? Seluruh kepesertaan santri itu bisa dipindahkan ke vaskes yang ditunjuk. Misalnya Mbak Leni punya kartu BPJS? Ada. Ya, vaskes satunya di mana? Saya ke tenaga kerjaan. Kesehatannya belum ada. Oh, kesehatannya belum. Wah, harus tuh. Tapi KTP Jakarta. Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Kalau KTP Jakarta itu biasanya kalau nggak punya BPJS Kesehatan otomatis akan masuk ke BPJS tipe kelas 3. Karena gini sih dokter, sedikit curhat ya tentang bagaimana BPJS. Pelayanan sih biasanya. Jadi kalau misalnya kita masuk ke rumah sakit atau kita mau periksa itu kan ditanya tuh pembayarannya pakai apa gitu kan. Cash, debit atau jaminan. Nah kalau sudah, saya kan beberapa kali kalau sakit tuh
memperhatikan ya. Kalau mereka nyebutnya itu sudah jaminan, itu disuruh ngantri lagi. Oh, Ini gitu. sedikit curhat. Jadi Ya. kalau misalnya saya bilang tunai gitu kan, itu langsung dapat, oh ya Mbak silahkan. Nah langsung begitu. Jadi kayak ada pelayanan yang berbeda gitu. Itu kapan? Sekitar tahun 2019. Sudah banyak berubah saat ini. Iya, nah mungkin karena saya belum update, Ya, jadi belum update. jadi saya masih nyaman dengan tidak menggunakan BPJS dan semoga tidak sakit ya, karena sakit itu mahal. Ya, baik. Jadi bukan saya yang wawancara ya. Iya. Iya. Ini menarik ya, menarik. Karena memang ada berapa persen. Untuk informasi Mbak Leni, bahwa saat ini hampir sekitar 83% penduduk Indonesia sudah mempunyai akun BPJS. Baik itu dia pembayarannya mandiri atau dibayari oleh APBN nasional, disebut PBI, penerima bantuan iuran, dan PBI daerah. Nah, jadi ketika kita sebutkan keanggotaan, berarti kan Mbak Leni masih sekitar mungkin 17% lagi kan. Dan itu sangat sedikit untuk penduduk ya, sangat sedikit. Jadi saya pikir hampir semua santri di pesantren sudah mempunyai BPJS. Ya. Hanya saja masalahnya BPJS-nya santri ini banyak yang belum dipindahkan. Karena kan dia pesantren kan di luar daerah dia. Iya betul. Ya, seharusnya ketika dia pindah ke pesantren, maka dia harus memindahkan BPJS penempatan fase ke-1-nya ke yang terdekat. Berarti itu menjadi satu terobosan bagi Bang Maki untuk memberikan kayak arahan atau stimulus ya, agar pesantren tergugah memindahkan itu. Ya, seharusnya ya ini saya sedang menguji coba di satu daerah dan hampir berhasil dan kayaknya sih hampir berhasil. Seharusnya BPJS kesehatan lokal atau daerah bekerja sama dengan pesantren, lalu pesantren memberikan data santri-santrinya ya, lalu memindahkan atas persetujuan seluruh santri ke vaskes yang ditunjuk oleh pesantren. Bagus itu, berarti sama seperti perusahaan. Lebih mempermudah kan? Lebih mempermudah. Jadi tidak memindahkan satu-satu melalui aplikasi, tapi bisa memindahkan. Langsung by name gitu kan? By name. Jadi seperti kita kan pesantren kan ada namanya Asisdiknas kan semuanya terdaftar. Ya, data itu saja yang diberikan. Kan selalu diupdate setiap tahunnya untuk BOS, ya kan? Data ini yang harusnya disinkronkan dengan BPJS Kesehatan bahwa santri ini ya, karena santri kan menginap. Mondok di sini 3 tahun atau 2 tahun, maka pindahkan ke vaskes yang ditunjuk. Dari sini bisa kebayang, ketika akses ini diberikan, maka pesantren akan cepat mempunyai fasilitas kesehatan yang tidak perlu diberikan atau pendanaan oleh orang lain atau dana abadi, karena pasti akan sustain dibayarkan oleh BPJS setiap bulannya. Saya ambil contoh ini bisnisnya ya, saya karena bicara bisnis. Sebentar, sebelum kita bicara bisnis kita seruput dulu. Itu dia. Pemirsa kita ngopi dulu. Kopi IndiHome. Kopi IndiHome. Sangat nikmat. Oke. Baik, bisnisnya. Ya, jadi bisnisnya gini. Karena ketika kita berbicara sustain, maka harus mempunyai dasar bahwa pendanaan sudah selesai. Maka itu akan sustainable, berkelanjutan, tidak memberatkan, begitu ya. Kalau semisalnya ada pesantren yang mempunyai santri 2000, seharusnya dia sudah bisa membuat klinik. Karena apa? Karena dengan adanya klinik dan sistem kerjasama dengan BPJS, yaitu pembayaran kapitasi setiap bulannya, di mana kalau klinik tersebut mempunyai praktek dokter umum dan juga praktek dokter gigi, maka dia akan rutin, klinik tersebut akan mendapatkan 10.000 per bulan per peserta. Dokter kulit juga sih mestinya. Dokter kulit maksudnya? Ya santri kan banyak. Dokter umum cukup. Oh cukup di dokter umum. Ya, jadi artinya ketika dapat 10.000 per peserta, maka dikali 2.000 berapa?
Ya itu bisnis yang sangat 20 menjanjikan. juta diberikan ke klinik tersebut setiap bulan. Untuk biaya operasional saya rasa itu cukup. Itu. Dan itu akan sangat efektif ketika pesantren mempunyai vaskes dan sudah dibiayai dari pembiayaan pemindahan vaskes seluruh santrinya, maka pesantren akan sangat leluasa untuk bisa menyuruh tenaga medis di vaskes tersebut agar melakukan hal-hal yang penting seperti misalnya screening santri baru. Santri baru harus di screening kesehatannya, Pak. Jangan sampai santri ada masalah alergi obat dikasih misalnya dia alergi paracetamol karena paracetamol obat umum dan tidak tahu kita di awal dia alergi obat apa dikasih ternyata badannya beruntusan. Akhirnya pesantren disalahkan. Pesantren mana yang sudah memiliki sistem screening penerimaan mahasiswa baru terkait kesehatan? Pesantren yang punya klinik hampir sebagian besar sudah banyak yang melakukan screening kesehatan. Daftar screening Ya. gitu. Ada juga mereka memakai vendor atau pihak luar mewajibkan dia screening di luar lalu dibawakan. Apalagi di tengah setelah pandemi ini, ya di mana vaksin harus dicek, ya kan, terus kemudian dia COVID atau enggak ketika masuk, karena kan masuk ke dalam satu komunitas yang baru, ya itu harus tahu apakah dia punya hepatitis apa enggak, itu juga harus tahu. Bukan hanya menerima santri niatnya saja. Tapi kita tahu karena santri yang baru ini akan masuk ke dalam lingkung komunitas yang sudah pure, sudah steril gitu, sehat dan lain-lain. Gitu. Dan itu 24 jam artinya kan? Maksudnya 24 jam? Mereka berkerumun. Iya, tidur bareng, ini bareng. Pernah ada salah satu pesantren yang karena tidak ada pendeteksian, ternyata dia mengidap HIV. Masuk. Dan itu Enggak ada screening. Baru ketahuannya setelah beberapa kok santri ini sering sakit ya. Terus akhirnya neneknya bicara, oh iya dia punya riwayat HIV ketularan dari ibu orang tuanya. itu menularkan ke teman yang lain juga. Tidak menularkan tapi secara tidak langsung kalau semisalnya tidak ada keterbukaan maka akan tidak hati-hati si anak ini. Karena kan penularan HIV itu kan terkena darah, terus juga berhubungan intim dan lain-lain gitu kan. Saya rasa oke lah kalau berhubungan intim dan ini mungkin tidak. Tapi kalau misalnya kan luka, kalau tidurnya sekasur dengan teman terus ada luka kan. ya misalnya artinya jatuh bareng atau apa kan nggak ada yang tahu. Kan bukannya yang penderita HIV tidak boleh pesantren, bukan. Tapi harus kalau tidak adanya keterbukaan itu yang harus agar penanganannya tepat. Benar, penanganan dan juga perilakunya juga kita harus bisa lihat. Kira-kira dengan grand design yang keren tadi itu, bagaimana cara dokter untuk memulai mensosialisasikan atau memulai puskes dirtrennya itu bagaimana? Ya, saya rasa pertama langkah demi selangkah ya. Saya memaparkan ini adalah satu langkah yang memang saya tahu tidak harus serta-merta langsung seluruhnya jadi, tapi saya rasa pathway-nya ini udah jelas gitu. Pathway-nya udah jelas dan saya bisa mensiarkan ini. Teman-teman pesantren sering banyak berkonsultasi. Yang saat ini saya lakukan adalah saya sedang mengadvokasi Direktur BPJS Kesehatan terkait dengan bagaimana pesantren bisa bekerja sama untuk bisa memindahkan ini. Dan saya udah uji coba di salah satu daerah dan itu lumayan berhasil. Ini tinggal saya akan nasionalkan gitu, akan saya coba nasionalkan. Ketika sudah ada instruksi, saya rasa akan sangat mudah untuk bisa membantu pesantren gitu. Kita siap untuk membantu pesantren yang ingin mendirikan vaskes. Mungkin modalnya tidak terlalu banyak lah, tapi yang penting niatnya dan secara bertahap bisa. Seperti mulai dari praktek dokter dulu, kerja sama BPJS, ya itu sangat mudah. Yang penting diniatkan. Dan ini juga sebetulnya saya berharap karena mungkin momennya ini tidak hilang setelah pasca COVID ini, bahwa pesantren harus tahu perilaku hidup bersih dan sehat ini bukan hanya dikonsumsi oleh tenaga kesehatan, tapi oleh seluruh masyarakat Indonesia dan
di pesantren. Hasil akhirnya adalah bagaimana pola atau mindset pesantren sudah berubah terkait dengan pendidikan kesehatan. Jadi tidak ada lagi yang berbicara, aduh saya gudisan karena berkah. Nah itu mindsetnya ini berubah. Waduh saya korengan, oh itu sedang menikmati keberkahan pesantren. Tidak. Nggak ada lagi kalimat lekak korengan duduk santri Nah gitu. itulah. Mindset itu sudah hilang, cuci tangan juga sudah senang sekali santrinya. Itu sudah sangat luar biasa. Dan kalau boleh dihitung, sudah bertriliun-triliun rupiah Kementerian Kesehatan melakukan promosi kesehatan tentang cuci tangan. Dan momennya di saat COVID ini, tanpa duit yang banyak, ini sudah menyerap atau merubah perilaku masyarakat Indonesia. Dan momen ini harus tetap dipertahankan, jangan dihilangkan. Iya. Gitu. Dokter seorang santri yang kemudian menjadi dokter dan menjadi pengamat kesehatan masyarakat di pesantren. Sampaikan kepada masyarakat podcast NU dimanapun berada, bagaimana agar menjadi santri atau sekolah di pesantren itu ya memang tetap melakukan hidup sehat. Pesan Pak Dokter. Baik. Saat ini kesehatan atau kita berperilaku hidup bersih dan sehat ini bukan menjadi satu kewajiban untuk orang luar pesantren. Justru pesantren ini yang harus benar-benar mengamalkan terkait dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Karena apa? Karena sudah banyak hadis dan Qur'annya bagaimana kita bisa berperilaku hidup bersih dan sehat. Rasul juga sangat cinta tentang kebersihan. An-nazafatu minal iman, situ sudah jelas-jelas di mana iman adalah menjadi landasan agama. Ya. Jadi apalah fungsinya kita kalau tidak bisa melaksanakan hidup bersih dan sehat. Saya berharap santri-santri dan para kiai ini menjadi pionir dalam berperilaku hidup bersih dan sehat, mengajarkan ke umat, mengajarkan ke masyarakat dan orang tua bagaimana kita bisa peduli kesehatan. Karena apa? Karena justru dengan sehat kita bisa mengaji, justru dengan sehat kita bisa melakukan dakwah yang sangat besar dan kuat, dan dengan sehat kita bisa membantu atau membangun negara ini. Saya ada motto, santri sehat, pesantren kuat, Indonesia maslahat. Luar biasa sekali dokter. Itu motonya tadi itu kayak menggugah ya kan. Amin. Karena memang penduduk Indonesia rata-rata pernah mondok sih ya. Pernah ke Sebagian pesantren ya. Baik dokter, terima kasih sudah Sama-sama, hadir di Mbak podcast NU. Insya Allah kita akan bertemu lagi ketika dokter sudah menjadi menjadi Pak Menteri Kesehatan. Amin ya Allah. Amin. Dokter saya sampai Menarik. terima kasih sekali sudah berbagi ilmu dan pengetahuannya. Terima kasih sudah diundang juga ini. Iya. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Baik pemirsa podcast NU dimanapun berada, kita sudah ngobrol dan berbincang santai terkait bagaimana kesehatan di dalam pesantren dan terobosan-terobosan yang akan dibuat oleh NU untuk pesantren dan Indonesia. Sekian dari saya, Leni, host podcast NU menyampaikan salam sehat untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.